Dan nanti untuk doa buka nanti oleh Pendeta Wilcox Siringo. Dan seperti biasa kita akan coba menyelesaikan materi kita mungkin kurang lebih 60 menit. Dan kita akan buka sesi tanya jawab setelah presentasi akan disampaikan oleh Pendeta Alfonso Tarigan. Dan jika saudara-saudara memiliki pertanyaan, saudara bisa tuliskan di chatroom kita, atau mungkin nanti kalau presenter nyaman dengan pertanyaan langsung, kira-kira boleh Pendeta Alfonso? Boleh. Oke, baik. Jadi beliau menerima untuk pertanyaan disampaikan secara langsung. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Seperti biasa, kita coba unmute semua perangkat kita supaya tidak mengganggu untuk seminar pada malam hari ini. Dan ada banyak yang sudah join, ada 73, dan ada banyak saya lihat dari Malaysia join juga untuk seminar kita pada malam hari ini. Baik, kita akan mulai seminar IAPSCO pada malam hari ini. Kita minta Pendeta Wilcox Siringo untuk menyampaikan doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami, Allah yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara dan penyelamat kami, Allah penebus dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan yang selalu berlimpah kasih karunia. Kami puji dan muliakan Kau Bapa untuk berkat dan kasih-Mu yang selalu ada untuk kami, dan kami bersyukur untuk kesempatan keselamatan yang Kau telah berikan melalui kematian Yesus Kristus bagi kami, dan terima kasih untuk pengantaran Yesus yang masih terus ada untuk kami. Malam ini kami bersyukur atas berkat Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama boleh mengikuti pekabaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Alfonso Tarigan, yang Engkau telah berkati, Engkau telah tuntun, dan Engkau telah pakai dia menjadi berkat dalam setiap pelayanannya. Dan malam ini kami siap menerima berkat Tuhan melalui pekabaran dari hamba Tuhan, Pendeta Dr. Alfonso Tarigan. Bapa, kuasailah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakai dia menjadi saluran pekabaran kepada kami semua malam ini yang mendengarkan, dan biarlah kami mengosongkan hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus yang bertahta dan menuntun kami, sehingga kami beroleh pengertian yang benar, dan ini akan lebih mempersiapkan kami menghadapi hari-hari depan kami menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat. Berikan kepada hamba Tuhan ini kesehatan, kekuatan, dan sukacita, serta damai sejahtera dari sorga, dan kami mendoakan agar kiranya jaringan komunikasi yang kami gunakan, segala peralatan yang kami pakai bisa berfungsi dengan baik. Dengan demikian, pekabaran malam ini akan lancar tiba kepada kami, dan biarlah kami berkerinduan menghidupkannya, serta memberitakannya kepada orang lain. Mohon pengampunan Tuhan untuk salah dan dosa kami, memberkati host yang akan menuntun acara ini, sehingga semua berjalan dengan baik dari awal sampai kepada akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Pendeta Henry Stanggang, silakan. Baik, sekali lagi selamat malam semuanya, khususnya narasumber kita pada malam hari ini. Rasa antusias dan juga gembira bisa dan juga suatu kehormatan memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Kami sempat bersama-sama di bisa di WA aja, saya langsung coba WA ke nomor ini ya. Dan juga bagian dari keluarga juga. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan Pendeta Alfonso Tarigan, PhD. Gini ya, WA aja ke saya. WA aja. Kita malam hari ini. Oke, ya, saya langsung ini. Oke. Sama. Beliau menyelesaikan PhD atau Doctor of Philosophy bidang Perjanjian Lama dari Adventist International Institute of Advanced Studies di Ayas, Silang Cavite, Filipina. Dengan judul risetnya adalah The Eschatological Time of Trouble of Daniel 12 verse 1 and Intertextual Analysis and Theological Implications. Di dalam bahasa Indonesianya, eskatologi masa kesesakan dalam Daniel 12 ayat 1, sebuah analisa intertekstual dan implikasi teologis. Jadi topik malam ini memang berkenaan dengan minat atau riset beliau, narasumber kita.
Minat bidang studi lainnya adalah selain kitab Daniel, juga kitab Wahyu. Kemudian beliau juga minat besar dalam riset eskatologi dan juga nubuatan-nubuatan Alkitab. Pendeta Tarigan pernah melayani di Conference DKI tahun 1997 sampai dengan 2008, kemudian tugas belajar di Ayas. Kemudian sepulangnya dari Ayas, beliau juga langsung mengajar di Fakultas Filsafat Universitas Aswin Indonesia, UNAI, pada tahun 2015 sampai 2016. Kemudian Tuhan memberikan tanggung jawab pelayanan yang baru untuk menjadi pendeta jemaat di Loma Linda Seventh-day Adventist Church di Loma Linda, California sejak 2016 bulan Agustus sampai dengan sekarang. Beliau menikah dengan Buru Ginting, Ibu Septina Ginting, dikaruniai 3 putra-putri yang bernama Richard, putra-putra dan putri. Richard Tarigan berusia 16 tahun, Michelle 15 tahun, kemudian Evita berusia 7 tahun. Jadi demikianlah perkenalan singkat, dan kita sama-sama menyambut narasumber kita malam hari ini dengan penuh antusias. Dan kita sama-sama belajar malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati narasumber kita menjadi berkat bagi kita semua. Silakan, Pendeta. Selamat malam, selamat jam berapa di sana? Jam 7 ya? Jam 7, ya. Ya, kami berada di sini jam 5 pagi pada hari Minggu pagi. Saudara-saudara berada di sana jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, dan mungkin di tempat-tempat lain berbeda. Ya, terima kasih. Jadi kita langsung saja kepada pembahasan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Saya akan menyinggung sehubungan dengan keadaan dunia secara politik menjelang terjadinya masa kesukaran yang disebutkan di dalam Daniel 12 ayat yang pertama. Kita mulaikan dulu dengan membaca ayat Alkitab. Kalau saudara mempunyai Alkitab di rumah, boleh kita buka Alkitab kita bersama-sama, Daniel 12 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat tersebut, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa akan ada satu masa kesesakan yang besar. Nah, terjemahan di dalam King James Version itu lebih literal dan lebih mudah kita mendapatkan pengertiannya daripada bahasa Indonesia. Saya akan coba baca di dalam King James Version, kalau saudara memiliki Alkitab King James Version, yang menerjemahkan ayat itu lebih literal dan lebih cocok dengan bahasa aslinya. And at the time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at the time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Nah, jadi ayat ini atau Daniel 12 ayat 1 ini dengan jelas menggambarkan bahwa akan ada satu masa kesesakan yang besar. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, kapankah masa kesusahan ini, masa kesukaran ini akan terjadi?
dalam realita sejarah kapan peristiwa ini akan terjadi. Nah, saya mencoba untuk mengajak kita semua pemirsa yang ada di grup ini untuk mempelajari teks dan konteksnya. Ya, memang tidak memungkinkan kita membahas semua dan pertanyaan-pertanyaan saudara mungkin tidak akan bisa terjawab sepenuhnya pada saat ini. Kalau ada sesuatu yang lebih dalam yang mau diinginkan nanti secara mendetail, bisa melihat karya tulis yang telah saya selesaikan, yang ada secara online saya pikir di Ayas, dan juga ada di perpustakaan di Unai, di Siantar, atau di Unclub. Saya pernah kirimkan ini ke sana. Baiklah, kita coba lihat dan pelajari teks dan konteksnya untuk mendapatkan satu pertanyaan bagi kita, kapankah masa kesukaran ini akan terjadi? Mari kita kembali lihat dalam ayat Alkitab kita, Daniel 12 ayat 1, disebutkan di sana, and at that time, pada waktu itu juga, and at that time. Pertanyaannya adalah, waktu yang mana? Tentu kita ingin tahu kapan dimaksud pada waktu itu. Yang terbaik dalam memahami dan mengerti kapan waktu yang dimaksudkan itu adalah, maka kita harus mempelajari konteksnya, konteks dari ayat tersebut. Kita harus mencari antecedent kata waktu itu. Nah, kita harus mencari unsur waktu di dalam konteks ayat tersebut. Nah, kalau kita pelajari dan lihat kepada ayat sebelumnya, konteks ayat sebelumnya, maka kita akan dituntun kepada Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40, di mana ada unsur waktu disebutkan di sana. Coba kita baca Daniel 11 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman, jadi ada kata akhir zaman. Meskipun sebenarnya literal translation ini bukan akhir tak zaman, tetapi kepada zaman akhir. Jadi pada zaman akhir. Jadi ada disebutkan di sana bahwa pada zaman akhir, di mana saat raja atau the king of the south attack the king of the north. Ya, jadi kita bisa melihat dalam ayat ini starting point dari the end time, the time of the end, ya, masa zaman akhir itu dimulai pada saat Raja Negeri Selatan melakukan serangan terhadap Raja Negeri Utara. Dan sampai kapan itu? Itulah ayat yang ke-45, sampai Raja Negeri Utara itu menemui ajalnya. Ya. Jadi ada satu periode waktu yang disebutkan di dalam konteks Daniel 12 ayat 1 ini. Periode itu adalah periode waktu Daniel 11 ayat 40 sampai periode waktu Daniel 11 ayat yang ke-45. Itulah zaman akhir yang dimaksud. Jadi peristiwa-peristiwa di dalam Daniel pasal 11 ayat 40 adalah awal dari zaman akhir, dan peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam Daniel pasal 11 ayat 45 adalah akhir dari zaman akhir tersebut. Baiklah, kita belum menjawab unsur waktu kapan terjadi peristiwa ini dalam sejarah. Kita sudah hanya menemukan bahwa ada satu periode waktu yang merujuk kepada zaman akhir. Yang kedua, dikatakan di dalam Daniel 12 ayat pertama, shall Michael stand up. Apa artinya ini? Shall Michael stand up? Ya. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya ada indikasi situasi di mana dia duduk sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah, di mana dalam kitab Daniel yang memberikan informasi kepada kita bahwa ada satu peristiwa di mana ada duduk, ya, peristiwa duduk.
Kita bisa menemukan itu di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita, Daniel 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, sementara aku terus melihat, maksudnya Daniel, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa berdiri di hadapannya. Kemudian kalimat yang berikut. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan seorang yang diucapkan, tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi dari ayat-ayat yang telah kita baca ini, kita dengan jelas mendapatkan bahwa ada satu majelis, dan majelis itu disebut sebagai majelis pengadilan. Dan di mana ini terjadi? Ini terjadi di surga. Jadi peristiwa ini tidak terjadi di bumi, tetapi tidak terjadi di surga. Dengan kata lain bahwa Daniel 7 ayat 9 sampai 11 ini merujuk kepada judgment in heaven, di mana duduk majelis pengadilan, dan yang lanjut usianya dan ada disebutkan beribu-ribu kali melayani dia, merujuk kepada malaikat-malaikat, dan juga di sana dibawa kepadanya katanya seorang seorang seperti anak manusia yang tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah merujuk kepada Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Daniel 12 ayat 1 tadi adalah Mikael atau Michael, di mana dia sebelumnya duduk ikut di dalam majelis pengadilan tersebut, tetapi kemudian dia bagaimana? Dia berdiri. Ya, apa itu artinya? Itu artinya bahwa pekerjaannya sudah selesai dan dia sedang siap untuk berdiri. Nah, jadi itu bagian yang kedua yang kita bisa lihat. Bagian yang ketiga, yaitu kembali Daniel 12 ayat 1. Thy people shall be delivered, dan bangsamu akan diluputkan. Ya, ada kata thy people di sana. Jadi ini merujuk kepada kaum atau merujuk kepada bangsa Daniel sendiri. Nah, jadi kalau kita mengamati ayat ini tidak merujuk kepada bangsa Israel secara literal, tetapi ini merujuk kepada bangsa Israel yang satu kafanan dengan dia di hadapan Allah sebagai umat Tuhan, kurang lebih demikian ya. Jadi boleh kita katakan bahwa kita bisa mengamati peristiwa apa yang terjadi di dalam gereja di tengah-tengah umat yang sisa di zaman akhir yang Alkitab sebutkan sebagai bangsamu, dan itulah bangsa yang dimaksudkan dengan bangsa Daniel. Lebih merujuk kepada karakter daripada lebih merujuk kepada secara literal itu bangsanya Daniel sendiri, atau bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Nah, jadi sejauh ini kita bisa dapatkan ada 3 indikasi yang kita bisa pelajari untuk memahami masa kesukaran dalam Daniel 12 ayat yang pertama. Ayat yang pertama yaitu 1, dengan mempelajari peristiwa apa yang terjadi di dunia secara politik. Itulah yang dijelaskan di dalam Daniel pasal 11 ayat 40 sampai ayat yang ke-45.
Yang kedua, dengan mempelajari peristiwa apa yang terjadi di surga, itulah yang dijelaskan di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 14, dan juga itu di dalam Daniel 8 ayat 14, sampai lewat 2300 petang dan pagi, maka bait suci itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dan yang ketiga, dengan mempelajari apa yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, apa yang terjadi di dalam gereja, tidak begitu secara langsung dijelaskan di dalam kitab Daniel, tetapi kalau kita bandingkan di dalam kitab Wahyu, kita akan menemukan padanannya di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22, di mana ini berbicara kepada jemaat Laodikia. Nah, jadi pada pertemuan kita pada malam hari ini, kita hanya akan lebih berfokus kepada bagian yang pertama. Jadi apa yang terjadi secara politik di bumi ini atau di peristiwa yang dicatat di dalam Daniel pasal 11 ayat 40 sampai 45. Yang klimaksnya akan terjadi atau terjadinya masa kesukaran yang dicatat di dalam Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Baiklah, sekarang kita sudah jadi kira-kira sudah mendapat arahan dari pembahasan kita pada malam hari ini, bahwa kita tidak membahas peristiwa apa yang terjadi di surga, kita juga tidak akan membahas peristiwa apa yang terdapat di dalam gereja. Kalau mau pembahasan yang lain, saya pikir ini satu topik yang lain yang bisa kita lakukan nantinya, atau bisa juga melihat bisa juga melihat buku-buku yang lain untuk memberikan keterangan tambahan kepada kita. Mari kita coba lihat di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-45, karena ayat inilah yang menjadi konteks dari Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Saya akan coba baca, saudara bisa ikuti dalam Alkitab saudara. Dalam Daniel pasal 11 ayat 40 sampai 45. Tetapi pada akhir zaman, seperti yang saya sebutkan tadi, literal translation sebenarnya adalah tetapi pada zaman akhir. Apa beda akhir zaman dengan zaman akhir? Ya, akhir zaman itu adalah akhir dari time. Itulah hari kiamat. Sedangkan zaman akhir itu adalah satu periode, satu jangka waktu, di mana bagian terakhir dari sebuah waktu atau dari waktu, perjalanan waktu. Jadi, kembali kita baca kembali Daniel 11. Tetapi pada zaman akhir, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Baik, kita sudah membaca ayat ini. Nah, sekarang kita coba melihat ayat ini secara lebih mendetail. Ayat yang ke-40 dikatakan tadi di sana adalah kalimat yang pertama, tetapi pada akhir zaman atau kepada zaman akhir. Pada umumnya versi bahasa Inggris menerjemahkan itu sebagai at the time of the end, pada zaman akhir.
Nah, pertanyaannya adalah, kapankah zaman akhir dimulai menurut ayat tersebut? Nah, dalam Daniel 12 ayat 4 dan 9, mari kita baca. Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai kepada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi kembali dalam ayat ini disebutkan sampai kepada akhir zaman. Tetapi kembali itu lebih kepada zaman akhir. Jadi sampai kepada zaman akhir, kapan itu zaman akhir? Di mana sampai zaman akhir kitab itu. Jadi bagian dari kitab Daniel, khususnya Daniel 8 ayat 14 yang tidak dimengerti oleh Daniel akan termaterai dan tidak dimengerti. Tetapi zaman akhir banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian ayat yang ke-9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman itu tinggal tersembunyi dan termeterai sampai kepada akhir zaman. Jadi dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kata zaman akhir itu dikaitkan atau ditautkan dengan pengetahuan akan bertambah dan banyak orang akan menyelidikinya. Jadi merujuk kepada kitab Daniel, ya, pengetahuan akan bertambah. Meskipun banyak pendapat mengatakan bahwa pengetahuan ini termasuk juga pengetahuan sekular dan pengetahuan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi kalau kita lihat konteks dari ayat tersebut itu merujuk kepada pengetahuan tentang kitab Daniel dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang masih misteri bagi Daniel pada saat itu. Jadi banyak orang akan menyelidikinya. Nah, kalau kita lihat padanannya di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11, kita akan menemukan ada kitab yang terbuka di sana. Dan kita sebagai sebuah gereja memahami bahwa kitab yang terbuka itu adalah merujuk kepada kitab Daniel, yang dimana orang-orang pada waktu itu sudah semakin memahaminya. Nah, ada seorang yang bernama Ernest Martyr. Saya coba lihat materinya. Dia membuat sebuah observasi. Ya, observasinya dituliskan seperti ini. Sehubungan dengan pengetahuan bertambah tadi, as a result of this study of the book, maksudnya buku Daniel, though the prophetic days of Daniel had been understood as calendar years by only 7 writers in the 16th century, and by only 12 in the 17th century. But they were understood correctly by the 21 of the 22 who wrote in the 18th, and by over 100 of the 109 who wrote on Daniel between 1800 and 1850. If this observation is correct, it is logical to conclude that the time of the end begins with the fall of the papacy in 1798. Jadi menurut Ernest Martyr, dia menemukan sehubungan dengan seberapa banyak komentari atau penyelidikan pelajaran terhadap kitab Daniel, maka pada abad yang ke-16 itu hanya 7 orang yang menulis kitab Daniel. Dan pada abad yang ke-17 itu hanya sekitar 21 orang. Tetapi pada abad yang ke-18 bahwa ada lebih dari 100 orang yang mencoba untuk memberikan komentari dan mempelajari kitab Daniel. Jadi dari data tersebut kita mendapati bahwa dalam sejarah kapankah minat orang atau kapankah pengetahuan terhadap kitab Daniel bertambah itu terjadi sekitar abad yang ke-18. Ya, abad yang ke-18. Nah,
pada ayat itu disebutkan bahwa pada zaman akhir, itulah abad yang ke-18, di mana konteksnya menyebutkan pengetahuan akan bertambah dan kitab Daniel akan lebih dipahami. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Jadi ada sesuatu peperangan di sana. Ya. Siapa itu dia? Kalimat selanjutnya mengatakan, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang yang berkuda. Ya. Jadi ada raja, di dalam ayat 40 diperkenalkan ada Raja Negeri Utara dan ada Raja Negeri Selatan. Ya, jadi Raja Negeri Selatan lah yang memulaikan peperangan. Tetapi kemudian Raja Negeri Utara akan menyerang dia balik, dan selanjutnya dalam ayat ini sampai ayat yang ke-45, itu semuanya berbicara tentang Raja Negeri Utara. Nah, jadi kalau kita amati ayat ini sebentar lagi, maka kita akan menemukan bahwa dalam ayat ini peperangan dan penguasaan yang diusahakan oleh Raja Negeri Utara untuk menguasai semua musuh-musuhnya atau lawan-lawannya. Nah, pertanyaannya yang kita perlu jawab pada saat ini lebih jauh adalah, siapakah Raja Negeri Selatan dan siapakah Raja Negeri Utara yang dimaksudkan dalam ayat ini? Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus kaitkan dengan konteks waktu yang telah kita sebutkan tadi sebelumnya, bahwa bila mana kita tiba kepada Daniel 11 ayat yang ke-40, kita sudah berada dalam sejarah pada abad yang ke-18. Maka bila mana kita mau mencari siapa itu Raja Negeri Selatan dan siapa itu Raja Negeri Utara dalam ayat tersebut, maka kita harus itu kaitkan dengan unsur waktu, yaitu abad yang ke-18. Nah, banyak orang atau penafsir, baik itu beberapa dekade belakangan ini dan juga sekarang ini, mencoba untuk menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Raja Negeri Selatan itu adalah Mesir, dan Raja Negeri Utara itu adalah Syria. Jadi mereka melihat penafsiran ayat ini secara literal. Dan memang oleh karena secara geografis, selatan adalah, maksud saya Mesir adalah selatan dari Palestina, kerajaan Israel, dan Syria, kerajaan Suriah sekarang ini adalah utara dari kerajaan Israel atau dari Palestina. Jadi kebanyakan komentari yang kita temukan dalam toko buku sekarang ini merujuk kepada perang antara Mesir, Egypt, dan melawan Suriah. Tetapi ada problem yang kita hadapi di sana, oleh karena kita tidak menemukan satu peristiwa dalam sejarah sekitar abad ke-18, pertikaian antara Mesir dan Syria. Dan juga ada kalimat selanjutnya yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-41. Dalam ayat 41 dari Daniel pasal 11 menyebutkan ada kata Edom, Moab, dan Amon di sana. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah bahwa tiga nama yang disebutkan ini, Edom, Moab, dan Amon, ini sudah lama punah dari dalam sejarah. Jadi adalah tidak mungkin kita menafsirkan ayat ini secara literal dan melihat negara Edom, negara Moab, dan negara Amon. Meskipun di tempat di mana mereka sekarang ini, negara Jordania ya, negara Jordania, masih ada sampai sekarang ini, tetapi itu bukanlah kerajaan Edom, Moab, dan Amon. Oleh karena kerajaan-kerajaan ini sudah tidak ada lagi di dalam sejarah, sudah lama di masa yang lampau tidak ada lagi. Jadi ayat ini kita tidak bisa tafsirkan secara literal dan kita harus lihat secara penafsiran yang lain atau secara figuratif. Nah, kalau kita coba lihat secara figuratif, tentunya Alkitab itu sendiri
siapakah yang menjadi Raja Selatan dan Raja Negeri Utara dalam abad yang ke-18 yang sesuai dengan konsep Alkitab. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa selatan itu merujuk kepada Mesir. Ya, merujuk kepada Mesir, maka kita harus melihat sikap Raja Mesir di dalam Alkitab yang itu ada hubungannya dengan peristiwa pada abad yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 5 ayat yang kedua. Keluaran pasal 5 ayat yang kedua. Boleh saudara buka Alkitab saudara kembali. Keluaran pasal 5 ayat yang kedua. Ya, Alkitab mengatakan, Keluaran 5 ayat 2, saya mulakan saja ayat yang pertama, supaya kita dapat konteksnya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat yang kedua, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Dalam ayat ini diperkenalkan sebuah sikap Raja Negeri Selatan, yaitu Firaun, yaitu Raja Mesir. Yang mengatakan bahwa aku tidak kenal Tuhan. Nah, di mana sikap seperti ini yang kita temukan di dalam abad yang ke-18 yang mengatakan aku tidak kenal Tuhan, menolak keberadaan Tuhan. Kita menemukan ini dalam sejarah yang sangat terkenal dengan sangat besar dalam sejarah yang kita kenal dengan Revolusi Prancis. Ini terjadi pada tahun 1798. Revolusi Prancis ini telah melahirkan apa yang disebut dengan ateisme. Ateisme itu adalah sikap Firaun yang tidak mengenal Allah. Yang kita juga kenal dengan sikap agnostisme, ya, anti Tuhan, anti Kristen, yang muncul pada abad yang ke-18. Jadi kita bisa melihat bahwa Revolusi Prancis pada tahun 1798 sangat cocok dengan konsep pengetahuan akan bertambah dan pengetahuan tentang buku Daniel akan lebih diketahui, yaitu terjadi pada abad yang ke-18. Jadi dari dua sumber ini kita bisa menyimpulkan bahwa 1798 Raja Negeri Selatan yang diwakili oleh Prancis pada saat itu yang menolak Tuhan, dia menyerang Raja Negeri Utara. Nah, ini konsep yang lain yang perlu kita pahami. Siapa itu Raja Negeri Utara yang sebentar lagi juga akan kita berikan penjelasannya. Ya, apa yang terjadi 1798 seperti mungkin saudara-saudara, pendeta-pendeta dan anggota jemaat Gereja Mesias Pentekoste ke-7 banyak mengetahuinya bahwa Napoleon Bonaparte yang memerintahkan Jenderal Berthier, dia menangkap Paus Pius yang ke-6 dan membawanya dan menawannya dan mengumumkan pemerintahan papasi, kepausan secara politik berakhir. Nah, ini sangat sesuai dengan Wahyu pasal 13 ayat yang ketiga. Mari kita coba buka Alkitab kita, Wahyu pasal 13 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di sana? Wahyu pasal 13 ini berbicara soal binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi ini mempunyai paralel kepada Daniel pasal 11 ayat 40 sampai ayat yang ke-45 seperti yang sedang kita bahas.
Kemudian kita coba lihat Wahyu pasal 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini sama juga dengan apa yang terdapat dalam kitab Daniel pasal 7. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku suatu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi kata salah satu dari salah satu dari kepalanya itu luka yang membahayakan hidupnya, itulah yang kita kenal dengan revolusi Prancis, dan itu juga lah yang disebutkan dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-40, di mana Raja Negeri Selatan itu memerangi Raja Negeri Utara. Ya, jadi kita bisa dapatkan ini lebih baik ya. Selanjutnya kita mau lihat adalah siapakah itu Raja Negeri Utara. Betul bahwa secara geografi bahwa Palestina adalah utara dari kerajaan Israel, ya, atau maksud saya kerajaan Syria atau Suriah sekarang ini adalah utara dari Palestina atau kerajaan Israel. Tapi problemnya juga sama seperti Raja Negeri Selatan yang kita sebutkan tadi. Karena kalau kita ambil ayat ini merujuk kepada Syria, maka kita ada banyak hal yang lain yang tidak klop dengan ayat ini dan dalam sejarah. Dan kita harus mencari konsep yang lain, konsep utara di dalam Alkitab, dalam bentuk yang lain, lebih kepada dalam bentuk utara Palestina secara langsung, yaitu merujuk kepada negara Suriah pada saat ini. Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya, masih banyak ayat yang lain, tapi saya ambil saja contohnya di dalam Yesaya pasal 14. Saudara bisa buka kitab saudara Yesaya pasal 14. Yesaya pasal yang ke-14. Ayat ayat 13 dan 31. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Jadi ada konsep utara di sana. Tapi kalau kita lihat judulnya di atas, pasal ini, Yesaya pasal 14, ini berbicara soal ejekan tentang Raja Babel. Kemudian ayat 31 kita coba lihat. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gentarlah hai segenap Filistea, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Jadi kalau kita lihat konteks ayat ini secara keseluruhan, bahwa yang dimaksud dengan utara di sana adalah merujuk kepada kerajaan Babel, Babilonia. Jadi Babilonia, Nebukadnezar, itu merujuk kepada utara. Meskipun dia tidak persis di utara Babel, tetapi bila mana mereka datang ke Palestina, datang menyerang kerajaan Palestina, mereka akan datang melalui utara Palestina, melalui utara Israel, melalui kerajaan Syria, di mana mereka turun ke bawah untuk menyerang Egypt atau menyerang Mesir. Nah, masih banyak ayat yang lain sehubungan dengan ini, saya hanya berikan contoh itu saja dalam kitab Yeskiel dan kitab Yesaya yang lain, bahwa ayat Alkitab Yeskiel dan Yesaya jelas merujuk bahwa utara, kerajaan utara atau Raja Negeri Utara itu adalah merujuk kepada kerajaan Babel. Nah, tetapi kalau kita terjemahkan ayat ini secara literal kembali, ya Babel.
Maka problemnya adalah kerajaan Babel ini sudah punah pada tahun 538. Kerajaan Babel tidak ada lagi. Pada abad yang ke-18, kita memiliki negara Irak. Tetapi kelihatannya sampai sekarang negara Irak tidak mempunyai peran apa-apa dalam menggenapi nubuatan. Dan perang antara Mesir dan Irak seperti tidak ada kita temukan di dalam sejarah pada abad yang ke-18. Jadi kalau demikian, sama seperti Edom, Moab, dan Amon tadi, meskipun ada sekarang ini di tempat mereka berada dulu, yaitu negara Jordania, tetapi mereka ini sudah punah dari dalam sejarah. Oleh sebab itu, kita tidak bisa melihat Babel dan tidak bisa melihat Edom, Moab, dan Amon ini secara literal. Kita harus melihat figuratif, apa yang digunakan oleh Alkitab secara figuratif yang merujuk kepada Babel. Saudara boleh baca, kalau dalam kitab Wahyu, saudara akan temukan bahwa mulai dari Wahyu pasal 17, 18, dan 19, di sana berbicara tentang konsep Babel. Ya, jadi ini sangat selaras dengan Daniel pasal 11 yang sedang kita pelajari ini. Namun kita coba lihat dulu di dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Kitab 1 Petrus 5 ayat 13. Oke, saya baca di sini. 1 Petrus 5 ayat 13. Ini adalah surat dari Petrus. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku, dan seterusnya. Jadi Petrus pada zamannya ketika dia menuliskan surat ini menyebutkan kata Babylon atau Babel. Bagaimana bisa Petrus menuliskan salam kepada mereka, kawanmu yang terpilih yang di Babylon? Sedangkan pada zaman Petrus sendiri di abad pertama, Babilonia itu atau Babel itu sudah tidak ada lagi. Jadi ini lebih kepada figuratif, satu simbol yang merujuk kepada institusi yang lain atau entiti yang lain. Jadi kata Babylon ini, jadi kalau saudara membaca komentari Alkitab, para komentator Alkitab pada umumnya sepakat kata Babylon itu ada figuratif yang merujuk kepada Roma. Tetapi Petrus tidak menyebutkan kata Roma, sebab Roma adalah yang berkuasa pada saat itu. Jadi dia menggunakan figuratif yang lain yang merujuk kepada Roma. Orang-orang Kristen mengerti itu, tetapi orang-orang Roma sendiri tidak mengerti. Karena apa? Karena Petrus menggunakan bahasa yang figuratif, kata Babilonia merujuk kepada kota Roma, ya, kota Roma. Jadi dari ayat ini bisa kita baca, bisa simpulkan bahwa Babilonia adalah kiasan untuk Roma yang dalam kitab Wahyu akan sangat kita menemukan banyak kata Babylon di sana. Ya. Jadi tidak lagi menggunakan kata Roma, tapi lebih menggunakan kata Babilonia. Nah, kita kembali kepada ayat yang ke-40 dari Daniel pasal 11. Dan Raja Negeri Utara akan menyerbunya. Jadi setelah peristiwa Raja Negeri Selatan menyerbu Raja Negeri Utara, jadi Revolusi Prancis yang menyerbu Raja Negeri Utara yang merujuk kepada Rom. Tapi Roma pada saat ini tidak lagi merujuk kepada Rom kekaisaran, tetapi Rom spiritual. Ya, yang kita temukan di sana. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya. Ya, jadi setelah penyerbuan yang dilakukan oleh Raja Negeri Utara, Raja Negeri Selatan, maka Raja Negeri Utara akan menyerbu Raja Negeri Selatan dengan kereta, dengan orang-orang berkuda, dan dengan banyak kapal.
dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputinya semuanya seperti air bah. Dan selanjutnya kalau kita baca ayat ini, semuanya sudah merujuk kepada pekerjaan dari Raja Negeri Utara. Ya, Raja Negeri Utara yang sudah lebih mendominasi situasi politik yang digambarkan di dalam Daniel pasal 11 ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Nah, jadi dalam ayat ini merujuk kepada banyak dengan kereta, orang berkuda dan banyak kapal. Jadi ini adalah satu alat-alat perang di zaman dahulu kala, yaitu chariot, orang-orang berkuda dan kapal dari laut. Jadi pada waktu itu belum ada serangan dari udara tentunya. Jadi tidak menyebutkan serangan dari udara. Tapi yang dia maksud ayat ini adalah lebih merujuk kepada serangan yang komplit yang secara besar-besaran dilakukan oleh Raja Negeri Utara untuk menaklukkan lawan politiknya. Ya. Dia menyerang balik. Ya. Nah, ini dilakukan dengan terlebih dahulu bahwa kekuasaan papasi itu kembali. Ya. Jadi pada tahun 1798 di mana kekuasaan politik dari papal itu berakhir. Tetapi kemudian tidak lama setelah itu, secara perlahan-lahan, kekuasaan dari Raja Negeri Utara itu kembali. Dan puncaknya itu terdapat pada tahun 1929. Saya pikir saudara mengetahui apa yang terjadi pada waktu itu, tahun 1929, yang kita kenal dalam sejarah dengan Lateran Treaty. Apa yang terjadi pada waktu itu? Restore the temporal power of the Pope, who was given to rule the Vatican City, a section of the city of Rome about 108.7 acres in extent. Jadi kita kenal dengan Treaty Lateran, perjanjian Lateran, yang mengembalikan kembali kuasa kepausan dan memerintah kota Vatikan dengan hanya luas sebanyak 108,7 akre yang berada di kota Roma. Nah, bagian dari kota Roma. Nah, peristiwa selanjutnya adalah menceritakan pekerjaan dan aktivitas dari Raja Negeri Utara. Nah, kita coba lihat secara sepintas. Dikatakan bahwa Raja Negeri Utara itu akan memasuki negeri-negeri. Ya, kita bisa mengerti ini ekspansi kekuasaan dan pengaruhnya ke negeri-negeri, tempat-tempat yang lain, dan menggenanginya dengan air bah. Mengirim utusan-utusannya ke semua daerah-daerah, ya, yang melambangkan global mission yang dilakukan oleh kekuatan ini. Lalu dikatakan ayat yang ke-41, juga tanah permai akan dimasukinya. Dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, Moab, dan bagian penting dari bagian Amon. Jadi Raja Negeri Utara itu tidak hanya bagian selatan yang dia masuki, tetapi juga dia akan memasuki atau datang kepada tanah permai. Tanah permai merujuk kepada Israel, merujuk kepada Palestina. Tapi kembali, ayat ini tidak bisa kita lihat secara literal bahwa itu merujuk kepada geografis, atau maksud saya adalah Palestina secara geografis. Tapi kita harus melihat konsep tanah permai di dalam Alkitab secara figuratif. Tentunya itu merujuk kepada gereja Kristen yang menggantikan posisi dari Israel setelah mereka melempari Stefanus dengan batu. Maka fungsi Israel itu telah digantikan dengan gereja Kristen. Dengan kata lain bahwa kekuasaan Raja Negeri Utara dia akan memasuki the beautiful church of God. Ya, jadi dia tidak hanya melakukan penyerangan secara vertikal, tetapi juga dia akan melakukan serangan secara horizontal. Ya, jadi tidak hanya pekerjaan secara politik secara dunia, tetapi juga itu sehubungan dengan hal-hal spiritual yang sedang dilakukan oleh Raja Negeri Utara tersebut. Nah, dan banyak orang yang akan terjatuh.
banyak orang akan terjatuh. Saya memahami ayat ini adalah bahwa bagaimana Rom kembali bersatu dengan Protestantisme. Pada tahun 1517 masih ingat bagaimana peristiwa dalam sejarah di mana reformator telah memperjuangkan kebenaran Alkitab yang telah tidak diindahkan selama ribuan tahun lamanya. Dan muncullah gerakan Protestan. Dan Protestan ini akhirnya memisahkan diri dari Roma. Nah, tetapi kemudian Roma menyerang balik. Dan sehingga sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tetapi pasti bahwa banyak orang yang jatuh. Kenapa? Oleh karena kesalahan yang telah dilakukan oleh Roma juga diulangi oleh gereja-gereja Protestan. Ya, gereja Protestan. Dan banyak orang yang jatuh. Nah, kalimat yang berikut dikatakan akan luput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian penting bagi Amon. Ya, secara mendetail, ya kita bisa lihat ayat Alkitab bahwa Edom, Moab, dan Amon ini adalah sepupu dari Israel. Saudara sebenarnya ya. Kenapa? Karena Edom itu adalah siapa ini Edom? Ya, Edom itu adalah saudara dari Yakub, ya Esau. Ya, keturunan Esau. Kemudian Moab dan Amon ini adalah keturunan dari Lot. Jadi ini masih sepupu atau saudara dekat dengan bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 11 ayat 10 sampai 16 bahwa ada konsep di sana bahwa Edom, Moab, dan Amon ini akan bergabung dengan umat-umat Tuhan di zaman akhir. Jadi penafsir Alkitab banyak yang menyimpulkan bahwa Edom, Moab, dan Amon ini merujuk kepada modern group of people yang akhirnya bergabung dengan umat-umat Tuhan, the remnant church in the time of the end. Dan mereka ini tidak terjatuh ke dalam tangan Raja Negeri Utara. Ya, mereka akan terlepas. Yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-42. Ia, kembali itu Raja Negeri Utara, akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ini diulangi lagi. Bagaimana karir dari Raja Negeri Utara itu yang terus-menerus menyerang negeri-negeri, dan Mesir tidak akan terluput dari tangannya. Jadi ekspansi dari raja ini bukan hanya di Eropa, tetapi ini merujuk kepada atau meluas kepada wilayah yang lain yang kita kenal dalam sejarah, termasuk juga dia mengadakan ekspansi ke benua baru, yaitu benua Amerika. Nah, dalam Wahyu pasal 13 ayat 12 sampai ayat yang 16 kita menemukan yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi yang kita mengetahuinya bahwa ini adalah merujuk kepada United States of America, merujuk kepada Amerika. Jadi dua kekuasaan ini, Raja Negeri adalah binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi menjadi satu kesatuan di zaman akhir yang akan melakukan peperangan akhir kepada umat-umat Tuhan yang setia. Nah, ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-43. Ia, Raja Negeri Utara, akan ayat yang ke-43, Ia akan menguasai harta benda, emas, dan perak, dan segala barang berharga negeri Mesir. Dan orang-orang Libya serta orang-orang Ethiopia akan mengikuti dia. Nah, saudaraku, apa yang disebutkan di sana bahwa ia akan menguasai, Raja Negeri Utara akan menguasai harta benda emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Saudara coba bisa bandingkan di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17 di sana? Oke, saya baca di sana. Ini berbicara soal binatang yang keluar dari dalam bumi, yang menjalankan kekuasaan dari binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut. Jadi ayat yang ke-17 ya, Wahyu pasal 13, ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual,
selain daripada mereka yang memakai tanda yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi ada konsep di sana tidak bisa membeli atau tidak bisa menjual. Kenapa tidak bisa membeli dan menjual? Itulah yang disebutkan di dalam Daniel pasal 11 tadi, ayat yang ke-43, bahwa Raja negeri utara itu akan menguasai harta benda emas, perak, dan segala barang berharga di negeri Mesir. Jadi dari segala, maksud saya adalah dari segi ekonomi, bahwa Raja negeri utara ini akan menguasai dunia, menguasai Mesir, menguasai apa dikatakan di sana, orang-orang Libya serta orang-orang Ethiopia akan mengikuti dia. Jadi ada yang lain juga disebutkan, yaitu Ethiopia dan Libya. Ya, meskipun Ethiopia ini masih ada sampai sekarang, tetapi ini tidak merujuk kepada Ethiopia yang sekarang. Ya, tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, setidak-tidaknya ada 14 ayat di dalam Alkitab di mana kata Mesir, Ethiopia, dan Libya disebutkan secara bersama-sama. Jadi boleh kita simpulkan bahwa Libya dan Ethiopia ini adalah sekutu dari Mesir. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah sekutu dari Mesir, sikap Mesir yang ateis pada abad yang ke-18? Kita menemukan sekutu ateisme pada abad yang ke-18 ini yang mempunyai sifat dan karakter sama seperti Firaun adalah konsep materialisme, konsep sekularisme, dan konsep liberalisme yang berkembang di zaman di mana kita sedang berada ini, yang dimulaikan oleh munculnya revolusi Perancis. Nah, Raja Negeri Utara akan menguasai dunia secara materi, secara filosofi, secara politik, dan bahkan secara spiritual. Kalau kita lihat ayat-ayat yang kita sudah bahas tadi ini, materi oke, secara filosofi oke, secara politik dia akan menguasai semuanya, dan secara spiritual bahkan juga dia akan melakukan penyerangan. Ya. Dan dalam hal ini akan ada suatu kelompok yang terakhir yang belum ditaklukkan oleh Raja Negeri Utara ini. Sebentar lagi kita akan lihat. Kita masuk dulu kepada ayat yang ke-44. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, mengejutkan Raja Negeri Utara itu. Sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ayat ini menyebutkan bahwa ada kabar-kabar dari sebelah timur dan dari kabar-kabar dari sebelah utara. Ya, kabar sebelah timur dan kabar dari sebelah utara. Kabar ini adalah kabar yang tidak baik bagi Raja Negeri Utara. Kabar ini adalah kabar yang tidak menyenangkan Raja Negeri Utara, sebab kabar ini tidak mensupport dia. Ya. Tidak, berita ini berita yang against dirinya, against kebijaksanaannya. Itulah sebabnya dia tidak senang, dia marah, lalu dia keluar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Saudaraku, di mana saudara bisa temukan ada kabar yang menguliti, kabar yang membukakan identitas dari Raja Negeri Utara tersebut. Saudara bisa temukan itu, mari kita coba baca dulu dalam Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13. Ayat 3 sampai ayat yang keempat. Maka tampaklah kepadaku suatu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Yang saya mau tekankan di sini adalah seluruh dunia heran. Lalu mengikuti binatang itu.
Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi ayat Alkitab menyebutkan, memberikan informasi kepada kita, seluruh dunia heran dan mengikuti kekuatan ini, binatang ini, power ini, dan mereka berkata, siapakah yang dapat berperang melawan dia? Tetapi ada sekelompok orang yang memberitahukan, artinya dia tidak kagum terhadap Raja Negeri Utara itu. Sementara yang lain begitu kagum terhadap Raja Negeri Utara, dan sangat luar biasa dalam segala tindakan dan kebijaksanaannya. Ada sekelompok orang, sekelompok umat yang tidak takjub, tidak heran, tetapi justru memberikan pekabaran yang berlawanan terhadap kebijaksanaan Raja Negeri Utara tersebut. Pekabarannya itulah yang dicatat di dalam Wahyu pasal 14. Ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Apa dikatakan di sana? Dan aku melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala mata air. Dalam Wahyu pasal 13 tadi disebutkan bahwa mereka menyembah naga itu, dan binatang itu mereka kagum, tetapi ada satu sekelompok orang, satu gerakan movement. Ya, malaikat pertama yang mengatakan apa? Takutlah akan Allah. Jadi gantinya menakuti dan menyegani kekuatan ini, sekarang kelompok ini mengatakan takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Sebab telah tiba saat penghakimannya yang kita kenal dengan pekabaran investigative judgment atau pekabaran tentang penghakiman pra-advent. Ya. Dan dikatakan sembahlah dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala mata air. Di mana konsep ini saudara bisa temukan di dalam Perjanjian Lama? Saudara bisa temukan ini adalah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Jadi ada satu frase yang sama dengan yang terdapat dalam Wahyu pasal 14, yaitu dia yang telah sembahlah dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala mata air. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah pekabaran tentang hari Sabat, hari ke-7, hari perbaktian. Jadi pekabaran tentang hari ke-7, hari Sabat, hari perbaktian, dan pekabaran tentang penghakiman pra-advent adalah pekabaran yang against kebijaksanaan dari Raja Negeri Utara. Pekabaran malaikat yang kedua. Seorang malaikat lain, malaikat yang kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota yang besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi kalau saudara gunakan ini dengan kata figuratif, sama seperti yang digunakan oleh Petrus, Babilonia merujuk kepada kota Roma, kurang lebih ayat ini bisa kita pahami, sudah rubuh, apa di sana? Saudara bisa gantikan, Babel, yang merujuk kepada identitas yang lain. Jadi sementara dunia mengagumi kekuatan ini, tetapi sekelompok orang ini yang disebut dengan malaikat yang kedua tidak mengaguminya, tetapi memberikan kabar buruk. Kabar buruk itu apa? Sudah rubuh Babel. Sudah terjadi kekorapan di Babel. Ya, tidak seperti bangsa-bangsa yang lain yang mengagumi akan Babel. Kabaran malaikat yang ketiga. Dan seorang malaikat lain, malaikat yang ketiga menyusul mereka dan berkata, jika seorang menyembah binatang dan patungnya dan seterusnya. Ya. Jadi apa itu binatang dan patungnya? Ya.
binatang dan patungnya. Saya pikir saudara-saudara semuanya sudah memahaminya. Ya, patung binatang itu adalah ketika Sunday Law, di mana Amerika Serikat akan memaksakan undang-undang hari Minggu. Di sanalah dia akan mendirikan patung untuk binatang yang pertama itu. Tetapi ada sekelompok orang yang membukakan kedok ini kepada dunia, dan ini membuat Raja Negeri Utara itu begitu marah. Lalu dia keluar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Siapa yang akan dibinasakan? Mereka yang menyampaikan pekabaran yang tidak menyenangkan dia. Ayat yang ke-45. Ayat yang terakhir. Ia, Raja Negeri Utara, akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya, dan tidak ada seorang pun yang menolong dia. Jadi Raja Negeri Utara itu, dia akan mendirikan kemahnya di antara laut dan gunung permai. Ini ada sedikit problem translation di dalam ayat ini. Secara literal, translation dari ayat ini sebenarnya adalah seperti ini. Dan ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut terhadap gunung permai yang kudus itu. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris juga ini tidak menerjemahkan itu secara literal, tapi itu sudah interpretasi. Ya, sehingga mereka mengatakan, dan ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai. Jadi seolah-olah di mana Raja Negeri Utara itu akan mendirikan kemah kebesarannya, yaitu di antara laut Mediteranean dan gunung permai yang merujuk kepada Bukit Sion atau Yerusalem. Nah, tetapi sebenarnya literal dari translation ini adalah Raja Negeri Utara itu akan mendirikan kemah kebesarannya. Kemah kebesaran itu adalah biasanya pada zaman dulu kala, kalau ada satu raja yang akan mau pergi berperang, dia juga akan membawa serta dia segala kemah kebesarannya. Ya, kemah kebesarannya. Lalu dia mendirikannya, dikatakan, di antara laut. Ya, jadi di dalam translation ini agak problem ya. Kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggris, bermacam literal, maksud saya terjemahan dalam bahasa Inggris, pada umumnya kata laut di sana diterjemahkan, ada yang menerjemahkan kata plural, ada yang menerjemahkan dengan kata singular. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu haruslah diterjemahkan plural. Jadi kurang lebih ia akan mendirikan kemah kebesarannya, karena dia sudah siap mau berperang, di antara laut. Kata laut di sana adalah plural, bukan singular. Dan gunung permai yang kudus. Jadi kata dan di sana sebenarnya seharusnya tidak ada. Dalam bahasa Inggris juga itu problem, karena dalam bahasa Inggris disebutkan ada yang menerjemahkan kata and, ada yang menerjemahkan kata at, ada yang menerjemahkan kata in. Saudara bisa cek dalam bahasa Inggris. Tetapi literal translation sebenarnya ayat itu adalah dia mendirikan kemah kebesarannya di antara laut, plural, ke arah. Jadi sasarannya adalah ke arah gunung permai yang kudus. Gunung permai yang kudus. Nah, kalau saudara baca di dalam Wahyu, di mana ini terdapat sekarang? Ya, kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 17. Mari kita baca Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17, sebenarnya ini berbicara soal penghakiman atas Babel. Boleh dari awal dibaca, tapi kita tidak baca dari awal, kita masuk aja kepada ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.
Jadi secara kita kembali kepada tadi, apakah kita harus menerjemahkan ini secara literal atau figuratif? Kalau kita menerjemahkan ayat ini secara literal, ini problem. Problem oleh karena kata laut plural di sana kita problem. Dan juga gunung permai juga akan problem. Kita tidak menemukan kegenapannya dalam sejarah. Tapi kalau kita terjemahkan atau interpretasikan itu secara figuratif, di mana laut plural di sana merujuk kepada people, orang, maka kita akan mendapatkan satu pengertian yang perfect, yang sempurna. Bagaimana Raja Negeri Utara itu sangat cocok dengan bagaimana dia mendirikan kerajaannya di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-15, di mana dia duduk di antara bangsa-bangsa, di antara rakyat banyak, manusia, lautan manusia. Dia mendirikan kemahnya di antara lautan manusia ini dan mengarahkan sasarannya ke arah gunung permai yang kudus. Gunung permai yang kudus ini merujuk kepada Sion atau Yerusalem. Tapi apakah kita menerjemahkan ini merujuk kepada kota Yerusalem secara literal yang ada di Palestina sekarang? Kita sangat sulit menemukan kegenapan ini kalau kita menerjemahkan itu secara literal. Tapi kalau kita menerjemahkan itu secara figuratif seperti benar Alkitab, kita akan menemukan bahwa gunung di dalam Alkitab itu merujuk kepada people. Misalnya saudara bisa baca di dalam Mazmur 48 ayat 11. Mazmur 48 ayat 11. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ujung ke ujung dan tanganmu penuh dengan. Ayat yang ke-12. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukumanmu. Banyak ayat yang lain dalam kitab Daniel itu sendiri, Daniel pasal 9 ayat pertama dan 2, ketiga kita menemukan bahwa gunung itu merujuk kepada people. Jadi umat Allah, Sion, anak-anak Sion digambarkan sebagai gunung. Jadi kata gunung di sana lebih cocok kita aplikasikan kepada people daripada kepada kota Yerusalem yang ada di Palestina sekarang. Jadi ciri khas dari people ini, gunung ini adalah yang pertama permai, dalam bahasa Inggris disebut beautiful. Dan yang kedua disebut dengan kudus. Jadi ciri umat ini adalah beautiful dan kudus, holiness. Ya, jadi ini tidak lain dan tidak bukan adalah konsep remnant church di akhir zaman yang akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang terakhir, yang beautiful dan holy di dalam pemandangan Tuhan oleh karena mereka setia kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi sasaran terakhir adalah gunung permai yang kudus itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang menyampaikan pekabaran yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 sampai ayat yang ke-11, yaitu yang memberitakan tentang pekabaran 3 malaikat. Kalimat selanjutnya dari Daniel pasal 11. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ayat ini tidak memberikan gambaran bahwa Raja Negeri Utara itu akan mengalahkan tidak akan mengalahkan gunung permai yang kudus itu. Jadi dari karirnya, mulai dari ayat 40 sampai ayat yang ke-45, hampir semua yang lain itu ditaklukkan oleh Raja Negeri Utara. Kecuali Edom, Moab, dan Amon, dan gunung permai yang kudus itu. Jadi saudara, dari ayat ini, dari peristiwa politik dunia yang kita bisa lihat di dalam
ayat 40 sampai ayat yang ke-45 yang dimulaikan tahun 1798 sampai berakhirnya ajal dari Raja Negeri Utara tersebut yang dicatat dalam ayat 45 yang kita kenal dengan hari kiamat, yang kita kenal juga dengan kedatangan Yesus yang kedua kali misalnya, dalam istilah yang lain, ya hanya maksud saya adalah bahwa seluruh penduduk dunia akan terpolarisasi menjadi dua kutub, menjadi dua bagian. Mereka yang bergabung dengan umat Tuhan yang dikenal dengan gunung permai yang kudus, dan mereka yang jatuh ke tangan Raja Negeri Utara. Yang jatuh ke tangan Raja Negeri Utara. Nah, tetapi kemudian yang menarik di sana adalah bahwa kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Kenapa? Karena ayat selanjutnya dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesusahan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi. Jadi kesusahan besar yang terjadi dalam Daniel pasal 12, ada dua sumber. Yang pertama adalah Raja Negeri Utara dan sekutunya yang akan mendatangkan kesusahan besar kepada bangsa atau umat Daniel. Tetapi Mikael akan muncul. Dia akan melepaskan bangsa Daniel, yaitu namanya yang tertulis dalam kitab itu. Tapi bagaimana caranya dia mendatangkan kelepasan bagi kaum Daniel, umat Daniel, bangsa Daniel, di mana Mikael itu akan menghancurkan dan memusnahkan Raja Negeri Utara dan sekutu-sekutunya, musuh umat-umat Tuhan dan musuh Tuhan sendiri. Jadi ini yang bisa saya berikan pada malam hari ini, pagi di sini saudara, bahwa menurut Daniel pasal 12 ayat 1 dan konteksnya, bahwa terjadinya masa kesukaran yang terdapat dalam Daniel 12 ayat 1 ya, adalah puncak dari pekerjaan politik, pekerjaan atau aktivitas dari Raja Negeri Utara yang telah digambarkan di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat 40 sampai ayat yang ke-41 itu. Ya. Jadi inilah situasi politik yang terjadi. Jadi apapun namanya, bahwa kesusahan besar yang akan terjadi itu adalah setelah peristiwa-peristiwa yang kita pelajari tadi terjadi, di mana seluruh dunia ini akan berada di bawah satu kekuasaan, yaitu Raja Negeri Utara dan sekutu-sekutunya. Dan sasaran terakhir dari Raja Negeri Utara itu adalah gunung permai Allah yang kudus, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang memberitakan pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua, dan malaikat ketiga di akhir zaman yang tidak menyenangkan kepada Raja Negeri Utara itu. Dan karena orang ini, kelompok ini tetap mempertahankan pekabaran itu, maka Raja Negeri Utara dan sekutunya itu akan bersatu dan memerangi mereka. Tetapi pada waktu mereka memerangi umat-umat Tuhan ini, maka pekerjaan Tuhan yang ada di surga, yaitu investigative judgment yang kita pelajari, akan selesai, dan dia akan berdiri, dan dia akan datang kembali ke bumi ini. Kedatangannya ke bumi ini adalah melepaskan umat-umatnya dari kesusahan besar yang dilakukan oleh Raja Negeri Utara dan sekutunya. Jadi kesusahan besar dalam Daniel pasal 12 ini diakibatkan oleh dua. Yang pertama adalah bagi umat-umat Tuhan, kesusahan dan kesesakan besar ini akan datang dari Raja Negeri Utara dan sekutu-sekutunya. Tetapi bagi umat atau pengikut Raja Negeri Utara, kesusahan itu akan datang dari Mikael sendiri. Yang bisa kita lihat dalam padanannya di dalam Wahyu pasal 16, di mana ada 7 malapetaka terakhir yang akan menimpa penduduk bumi, tapi tidak menimpa umat-umat Allah. Ya, jadi teman-teman, saudara semuanya,
ini yang bisa saya jelaskan, ini yang saya mengerti dari ayat ini, masih banyak celah untuk dipertanyakan, didiskusikan. Kita masih harus belajar lebih banyak tentang ayat-ayat tersebut, dan saya serahkan kembali kepada host kita untuk menuntun selanjutnya apa yang kita bisa didiskusikan atau dijawab. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Alfonso Tarigan untuk presentasi yang telah disampaikan tentang Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Baik, mungkin bisa tim IT bisa tampilkan untuk ini kita mungkin 30 detik, mungkin Pendeta bisa tarik nafas dulu sebelum kita masuk pada ruang tanya jawab. Ya, oke, silakan. Baik, kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah mengikuti akan seminar IAPSCO pada malam hari ini, jika Bapak Ibu ingin bergabung, bisa menghubungi nomor atau nanti ada link untuk WA Group supaya mendapatkan informasi-informasi untuk seminar berikutnya dan juga untuk materi-materi selanjutnya. Dan jika saudara-saudara ingin memberkati pelayanan IAPSCO, saudara bisa memberikan berkat Anda melalui nomor rekening yang tersedia di screen, ya, dan itu akan digunakan di dalam pelayanan-pelayanan IAPSCO kita. Oke. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan Pendeta Tarigan. Saya akan bacakan dulu yang disampaikan melalui chat room. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin bertanya langsung bisa gunakan tanda raise hand, ya. Oke, saya bacakan yang pertama. Dari Ati Mamora. Sorry. Ya. Oke, saya mau bertanya, ya. Ini apakah oke kalau kita, karena ada menyinggung tentang agama mayoritas, apakah oke nih Pendeta untuk kita tetap live? Ya, barangkali bisa dibatasi saja oleh karena ini saya anjurkan seperti ini. Kalau ada yang mau bertanya lebih mendetail, mungkin saya tidak bisa jawab juga seluruhnya sekarang, tetapi saya anjurkan untuk melihat literatur disertasi saya. Saya tidak tahu kalau bisa diakses ke sana, akan memberikan sesuatu pembahasan yang lebih mendetail di sana. Tetapi yang bisa saya jawab, saya akan coba jawab. Tetapi saya lebih anjurkan kalau nanti ada sesuatu yang tidak nyaman kita sampaikan secara live, barangkali itu bisa secara chatting saja, ada orang yang bertanya secara langsung kepada saya. Jadi setelah ini boleh teks kepada saya melalui WA misalnya, itu akan lebih baik daripada kita secara live, karena barangkali tidak semuanya orang memiliki perspektif yang sama. Kenapa? Oleh karena mereka tidak melihat konteks secara keseluruhan, jadi bisa against mereka. Tapi kalau ada orang yang mengerti konteks secara keseluruhan, akan melihat bahwa yang saya sampaikan ini sangat perfect dengan apa yang terjadi dalam sejarah. Oke, baik Pendeta Alfonso. Mungkin saya bacakan, kalau memang menurut Pendeta pertanyaan kurang ini bisa kita skip, ya? Ya. Oke. Pertanyaan tadi saya bacakan, Islam yang jumlahnya sangat besar masuk ke kelompok mana, ya, katanya? Agama Islam. Ya, jadi di dalam Alkitab sebenarnya majority ini bukan hanya majority di Indonesia sebenarnya, ya, tetapi ini kepada kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, ya, kalau kita di dalam kitab Wahyu kita akan menemukan ada 3 kekuatan akhir, ya, yang disebut dengan naga, binatang, dan nabi palsu. Ya, naga, binatang, dan nabi palsu yang keluar dari mulut
mulut naga katanya ya, 3 roh najis. Ya. Nah, jadi ini merujuk kepada kekuasaan Rom, kekuasaan Protestantisme, dan kekuasaan di luar dari kekuatan ini. Ya, jadi semua entity atau semua satu kekuatan di luar dari Protestantisme dan Romanisme, maka Alkitab menggolongkan mereka sebagai paganisme. Ya, jadi di mana kelompok yang ditanyakan tadi itu tergolong kepada kelompok di luar daripada kekristenan atau di luar dari konsep kekristenan, paganisme yang kita kenal dengan paganisme. Jadi konsep apapun itu, maka di luar dari Katolisisme, di luar dari Protestantisme, maka yang ketiga dia dikenal dengan paganisme. Jadi mudah-mudahan itu bisa memberikan jawaban di mana itu termasuk kelompok yang ditanyakan tadi, paganisme.